Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan juga Tiranus. Kiranya Tuhan menolong saudara sampai hari ini kau tetap kuat. Bahkan pemerintah menyatakan ada perpanjangan PSBB sampai tanggal 25 Mei 2020 Masehi ini. Bersukacitalah dan bersyukurlah, sebab dengan cara demikian kita bersama-sama, tidak hanya saudara dan saya, semua negeri ini mengalami hal yang sama, dan kita bersyukur hari ini masih dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari Sabat tanggal 10 Mei tahun 2020 Masehi ini, firman Tuhan menyatakan dengan tema keangkuhan. Ya, sebab dari keangkuhan ini saudaraku, kita tidak bisa mengalami peninggian dari Tuhan. Bahkan kita semakin direndahkan oleh Tuhan. Maka satu masalah kita kupas pagi hari ini di waktu yang cukup singkat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam kitab Amsal Sulaiman, pasal 29 ayat yang ke-23. Amsal 29 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Sekali lagi, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian dari Tuhan. Saudara, siapa yang rindu mendapat pujian dari Tuhan? Kalau mendapat pujian dari manusia mah gampang, saudaraku, betul? Tetapi kita rindu mencari, kita mendapat pujian bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita pada pagi hari ini. Angkuh, kata angkuh itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan adalah sifat memandang rendah kepada orang lain. Kemudian tinggi hati, sombong, dan congkak. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudara, ternyata sifat ini adalah sifat yang sangat tidak disukai oleh Tuhan kita. Oleh sebab itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-16, 1 Yohanes 2 ayat ke-16, firman Tuhan katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu saudara dan saya, ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini satu paket, karena dunia itu seperti itu. Dikatakan selanjutnya, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah dari Bapa, melainkan dari dunia. Oleh sebab itu, tidak mendapat perhatian yang demikian di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini, apa yang saudara harus kerjakan dengan saya? Bapak, Ibu, saudara harus kerjakan dengan saya. Yang pertama adalah, orang yang angkuh itu dikatakan menentang otoritas di atasnya. Ya, orang angkuh itu merasa bahwa dia paling hebat, saudaraku. Ya, dia dikatakan ada semacam kesombongan yang menentang otoritas Allah. Saudara belajar dari malaikat yang sangat dikasihi Tuhan, malaikat yang terkemuka saat itu, malaikat yang hebat di mata Tuhan, pemuji yang luar biasa. Siapa nama malaikat itu? Namanya Lucifer. Tetapi kenapa satu ketika akhirnya itu menjerumuskan dia, seolah-olah dia paling dekat dengan Tuhan, dan bahkan seolah-olah dia melebihi Tuhan. Sifat inilah yang akhirnya Tuhan tidak suka. Apanya yang hebat akhirnya di hadapan Tuhan? Kalau tidak ada roh ketundukan, tidak ada roh kerendahan hati, maka itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Maka dia dihukum dan dijatuhkan ke dalam dunia ini. Saudaraku, dunia penuh dengan roh kesombongan karena Lucifer menguasainya. Itu yang pertama, sifat angkuh yang tidak disukai Tuhan. Yang kedua, kenapa dikatakan angkuh? Karena merasa paling benar. Saudaraku, hari-hari ini mungkin kita semakin rohani karena lockdown ini, saudara. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita seakan-akan mendengar suara Tuhan langsung. Ya, banyak gereja yang memang tidak diizinkan beribadah, sehingga kita beribadah secara sederhana di rumah. Tetapi ingat, tidak mengurangi esensi ibadah itu.
Tetapi Tuhan menyatakan di dalam firman bahwa orang-orang seperti ini adalah hidup seperti zaman orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Mereka sok rohani, tetapi mereka jauh dari Tuhan. Sebab apa? Sebab hati mereka merasa paling benar. Aku ini paling dekat dengan Tuhan. Begitu saudara menyatakan itu, sebenarnya engkau semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Sebab engkau menyatakan bahwa yang lain tidak dekat seperti saya. Ingat saudaraku, manusia rohanimu itu terbatas kalau engkau tidak bergumul dalam kerendahan hati. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya kita menghindarkan angkuh itu? Kenakanlah kasih. Di dalam hati saudara kenakanlah kasih, sebab Tuhan itu adalah kasih. Kalau kau merasa benar sendiri, rohani sendiri, dekat dengan Tuhan sendiri, maka engkau sebenarnya tidak ada kasih, saudara. Yang ada engkau sombong rohani, ya. Engkau angkuh secara rohani, ya. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. 1 Korintus 13 ayat pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tidak ada artinya saudara dekat dengan Tuhan kalau kau nikmati sendiri, kalau kau merasa benar sendiri. Saat kau menyatakan ini, kau berbahasa lidah hebat segala macam. Bagaimana saudaramu yang tidak bisa bahasa lidah? Bagaimana mereka yang tidak bisa menerima karunia atau tidak dapat menerima karunia itu? Ingat baik-baik saudaraku. Yang penting ada kasih. Kasih itu berarti membuka diri, merangkul sesama, satu keluarga dirangkul, satu penggembala dirangkul, jemaat dirangkul, rekan seladan dirangkul. Itu caranya. Apabila engkau hebat di dalam rohanimu, tapi engkau tidak ada kasih dalam merangkul itu, engkau tidak membagikan semuanya kepada orang lain, dan tidak bisa orang lain melihat kasih itu ada di dalam hidupmu, engkau sia-sia. Tidak ubahnya kau hanya seperti Lucifer hari ini. Pesan yang terakhir, belajarlah seperti Daud yang memuji Tuhannya. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. 1 Tawarik 29 ayat 11-12. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan dan kemuliaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara, hari ini mungkin kau merasa dekat dengan Tuhan, tetapi engkau nikmati sendiri. Berbagilah, katakanlah, rangkulah dengan kasih. Kasih itu tidak egois, kasih itu berbagi. Termasuk surga itu harus kamu bagi. Tidak bisa kita hidup sendiri. Siapa yang memuji Tuhan? Saya rindu sidang jemaat mengalami hal dalam kasih. Benar-benar kau nyatakan dengan tulus. Sebab engkau berkenan di hadapan Tuhan. Selama ada kasih itu, pegang erat-erat. Dan katakan, hanya kehormatan kejayaan milik Tuhan. Dan kita bukan siapa-siapa. Puji nama Tuhan, saudaraku. Engkau terus berbahagia. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Salam sejahtera. Tuhan memberkati. Haleluya.